Bayangkan Pak, dari Menceh, Gelanggang, Surabaya, Lepak, Sepit, Propok, Sepit Onyok, Pemongkong Ekah, Pemongkong Kaliantan, Penjahit Pene, namanya di situ Pak Sukaraja. Jalannya tidak ada yang tidak mulus di masa pemerintahan Sukiman Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi NTB. Kembali lagi dalam ruang Dimensi NTB bersama saya Hul Husen. Kali ini telah hadir di studio ya salah satu masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Tetap dalam suasana pilkada Kabupaten Lombok Timur. Nah, untuk itu sahabat Dimensi NTB, saya akan langsung nanya-nanya ya atau berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Lombok Timur. Saya langsung saja, gimana melihat situasi dinamika politik kita di Lombok Timur, Bung Muhrim? Kalau soal dinamika, Bung, itu hal biasa. Setiap politik pasti punya dinamika. Ya. Tetapi yang jelas, dinamika itu telah diatur. Telah diatur, tentunya aturan-aturan yang telah ditetapkan kita harus jalankan. Gitu ya. Nah, salah satu kita selalu di dalam pemantauan pemerintah. Pemerintah yang membantu kita dalam melaksanakan pemilu kada damai dan kondusif ini, salah satunya yaitu Bawaslu. Jadi kita harus dukung program Bawaslu untuk membantu kita. Itu yang pertama saya sampaikan. Seorang Muhrim Rajasa di Pilkada 2024 yang didukung siapa? Dukungan saya? Iya. Saya dari masyarakat sangat ngefans betul sama pasangan Lutfi Wahid, Pak. Lutfi Wahid. Dan saya punya alasan tersendiri untuk mendukung Lutfi Wahid, dan insya Allah itu akan diterima sama masyarakat apa yang menjadi alasan-alasan saya, dan itu saya yakin itu menjadi sebuah catatan nyata di hadapan masyarakat. Ini menjadi alasan dasar saya mendukung pasangan Lutfi Wahid yang mencoba tagline-nya adalah Lombok Timur maju dan harmonis. Oh, apal betul ya. Gimana dah saya hafal, orang saya baca betul bagaimana di mana spanduknya terpasang, di mana stikernya menyebar. Jadi tulisannya itu saya baca, jadi itu yang membuat saya hafal juga apa yang tercatat dalam spanduk maupun stikernya Lutfi Wahid. Tentu punya alasan seorang Muhrim Rajasa ini, seorang Bung Muhrim gitu, sangat mengidolakan seperti yang disampaikan tadi terhadap sosok dari ini. Sosoknya seperti apa Lutfi Wahid? Jelas tidak mungkin mendukung dan memilih itu tanpa alasan, Pak. Jelas punya alasan. Apa alasannya kira-kira, Bung? Kalau saya sebagai rakyat alasannya sederhana saja. Saya melihat dari sisi kerja nyata Bapak Haji Muhammad Samsul Lutfi khususnya, ya, di dalam paket Lutfi Wahid ini saya melihat dari sisi kerja nyata, pengalaman-pengalaman yang dulu saat ada dalam pemerintahan birokrasi di daerah Kabupaten Lombok Timur. Yang paling nyata menurut seorang Bung Muhrim yang kita tahu bahwa selain misalnya beberapa waktu yang lalu menjadi seorang legislatif, sebelumnya juga pernah menjadi wakil bupati. Apa sih yang sosok dari seorang Lutfi bersama Pak Wahid yang merupakan wakilnya ini yang dilihat gitu? Pertanyaan Bapak itu sangat tepat. Kenapa saya katakan sangat tepat? Saya ingin menyampaikan bahwa alasan untuk mendukung dan memilih Lutfi Wahid itu berdasarkan kerja nyata. Kerja nyata yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya dan nyata dan terasa, Pak. Makanya yang nyata dan terasa itu apa? Yang nyata dan terasa itu terkait tentang infrastruktur pembangunan. Yang dimana kira-kira kalau kita berbicara tentang infrastruktur yang pernah dilakukan oleh seorang Lutfi misalnya? Sebelum Pak Lutfi menjadi wakil bupati Lombok Timur, Pak, jumlah desa di Lombok Timur itu 119 desa. Lalu kemudian saat Pak Lutfi menjadi wakil bupati, saat itu bergandengan tangan dengan Bapak Sukiman, Lombok Timur itu
mendadak mekar menjadi 254 desa. Dan ini perubahan yang sangat signifikan yang nyata dirasakan oleh masyarakat Lombok Timur. Itu yang kemudian mendasari seorang muhrim yang kemudian menyatakan sikap. Tidak hanya itu, Pak. Banyak kerja nyata yang lain. Yang lain baru ini desa, Pak. Dan apa yang menjadi daya tarik dari pemekaran desa ini sehingga disebut menjadi kemajuan dan perubahan di tingkat desa? Karena begitu terjadinya pemekaran desa, langsung ada program pusat yang bisa diterobos. 1 desa 1 miliar, Pak. Bayangkan. Bagaimana kita tidak sebagai masyarakat tidak tertarik dengan program kerja nyata yang dilakukan oleh Pak Haji Muhammad Samsul Lutfi ini. Desa dari 119 menjadi 254 desa. Anggaran desa dari ratusan juta menjadi 1 desa 1 miliar. Bayangkan, Pak. Dan pemekaran desa ini dianggap tidak berdampak kepada pemekaran-pemekaran lain, sangat berdampak. Coba bayangkan, di desa-desa banyak pemekaran-pemekaran kardus. Dan ini dampak dari pemekaran desa itu sendiri. Baru sisi pemekaran desa. Belum lagi berbicara tentang begini, infrastruktur banyak yang jalan. mempertanyakan juga, beberapa netizen saya lihat juga mempertanyakan. 5 tahun sebelumnya ini, bahkan kita katakan bahwa ada 2 periode ya menjadi DPR RI gitu. Apa sih yang Bung Muhrim lihat? Sepenglihatan dari Bung Muhrim yang dilakukan di Lombok Timur selama menjadi anggota DPR RI. Jadi pandangan saya, Pak, kalau bicara tentang DPR RI, sebenarnya semua ini pernah menjadi DPR. Tentunya mereka punya konstituen tersendiri, Pak. Katakanlah misal kayak SJP juga dia DPR RI. Kayak Pak Lutfi juga pernah menjadi DPR RI. Begitu juga calon-calon yang lain, ada yang pernah menjadi DPR dan ada yang pernah menjadi wakil bupati. Dan ada juga dalam hal ini ada juga yang menjadi anggota DPD. Tetapi ada juga yang adalah, pernah menjadi anggota DPD RI. Ya. Tetapi dalam konteks ini saya mengikuti perkembangan Pak Lutfi, kerja nyatanya itu dari sejak menjadi ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur hingga menjadi wakil bupati, dan kerja nyata itu yang akan ingin saya sampaikan. Terkait tentang yang lain, nanti yang lain juga yang akan menyampaikan. Dan tapi saya akan saya begini, karena ini kan menjadi sebuah pertanyaan di kalangan publik gitu kan. 5 tahun yang artinya 1 periode yang kemarin 2019 ke 2024. Menjadi seorang legislator di Senayan, apa sih yang pernah dilakukan gitu kan? Seluruh DPR punya konstituen, Pak. Pertanyaan ini apa yang kalau Bung Muhrim kan ini sangat tentu ketika berbicara tentang bahwa seorang muhrim sangat ngepen gitu kan, sangat mengikuti bagaimana rekod selama anunya Pak Lutfi di DPR, tentu disoroti dong. Apa sih yang kalau menurut Bung Muhrim yang jadi kerja sosialnya tidak pernah mundur kalau Pak Lutfi ini, Pak. Terus dia berjalan. Makanya saya ingin jelaskan dari hasil kerja nyata Pak Lutfi dari sejak menjadi ketua DPR, wakil bupati dan seterusnya. Ya. Nah, dari sejak beliau menjadi ketua DPR itu, Pak, bayangkan selatan itu mengalami kekeringan terus. Kekeringan total, Pak. Kesulitan dengan air. Sampai hari ini ya. Tapi ketika Pak Lutfi menjadi ketua DPRD Lombok Timur, Pak, beliau itu memberikan dukungan penuh terhadap pembebasan lahan Dampan dan Duri. Sehingga pembangunan Dampan dan Duri itu ada sebagai tampungan air untuk wilayah masyarakat selatan, dan air itu dirasakan. Apakah seorang Bung Muhrim ingin menegaskan bahwa Lutfi secara personal bahwa berjuang ikut ambil bagian dalam proses pembebasan ketika proses pembangunan berjuang, gitu ya? Jelas berjuang. Seandainya ketua DPR tidak setuju pada waktu itu, Pandanduri mau bisa dibangun apa? Karena ini bicara tentang anggaran, dan posisi Pak Lutfi itu adalah ketua DPR di Kabupaten Lombok Timur, Pak. Saat itu punya ruang untuk antara ketok atau tidak ketok anggaran. Tetapi beliau itu adalah peduli untuk masyarakat selatan, sehingga beliau itu mendukung penuh terkait tentang pembebasan lahan. Nah, langsung dibebaskan lahan untuk pembangunan Dampan dan Duri, dan Pandanduri itu terwujud, lalu kemudian diperuntukkan airnya untuk masyarakat selatan. Kalaupun ada yang masih belum tersentuh dengan air Dampan dan Duri itu, karena disebabkan oleh infrastruktur yang belum seluruhnya terbangun. Tetapi ini menjadi PR besar Pak Lutfi, karena masa jabatan Pak Lutfi menjadi
wakil bupati yang kemarin itu hanya 5 tahun Pak mendampingi Pak Sukiman. Ya. Jadi tentunya tidak cukup berpikir Lombok Timur ini dengan 5 tahun. Jadi semua kegiatan visi misi Pak Lutfi itu ingin sempurnakan di masa nantinya terpilih menjadi Bupati Lombok Timur. Tidak hanya Dampan dan Dore Pak, tetapi coba kita lihat infrastruktur jalan di wilayah selatan ini Pak. Ketika pasangan Sukiman Lutfi meninggal ke Lombok Timur ini sangat banyak sekali yang gelombang, rusak dan sebagainya. Coba dulu bayangkan Pak, di zaman pasangan Sukiman Lutfi, jalan di wilayah selatan ini hampir tidak ada yang bergelombang. Contoh, saya mau sebut ini Pak, contoh. Saya ingin sedikit menegas di sini bahwa apakah kemudian seorang Muhrim mengatakan bahwa di zaman sebelumnya ini, periode sebelumnya pemimpin Lombok Timur belum bisa menuntaskan terkait infrastruktur. Apakah itu yang ingin ditegaskan oleh seorang Muhrim gitu? Bukan berarti tidak mampu diselesaikan sama pemerintahan sebelumnya atau sesudahnya. Karena setiap pemimpin itu punya tujuan-tujuan tersendiri prioritas untuk dia prioritaskan pembangunan di daerah Kabupaten Lombok Timur. Nah jadi kalau di pasangan Sukiman Lutfi yang saya tahu, dia sangat memprioritaskan tentang bagaimana infrastruktur di wilayah selatan sebagai indikator untuk memajukan ekonomi masyarakat. Bayangkan Pak, dari Menceh, Gelanggang, Surabaya, Lepak, Sepit, Propok, Sepit, Onyok, Pemongkong, Ekas, Pemongkong, Kaliantan, Pejai Pene, namanya di situ Pak Sukaraja. Jalannya tidak ada yang tidak mulus di masa pemerintahan Sukiman Lutfi. Di masa pemerintahan Pak Lutfi jadi wakil bupati, semuanya dimuluskan. Padahal dia menemukan kondisi jalan pada saat itu adalah bergelombang semua. Tapi ketika Pak Lutfi meninggalkan Lombok Timur, ya, meninggalkan Lombok Timur, tidak berpasangan sama Sukiman, lihat kondisi jalan di wilayah Sakra Timur saja, tidak usah jauh, Sakra Timur saja Pak. Masuk di wilayah Pertamina Sakra ke timur menuju Sakra Timur, susah Pak. Jadi ketika kita melihat kondisi jalan seperti itu, ini kemudian menjadi pertanyaan saya. Kita? Menjadi pertanyaan saya begini. Ini kan yang dipertegas bahwa itu di Supi Jilid 1 ya. Apakah kemudian menegaskan bahwa di periode tidak ada dilanjutkan oleh pemimpin periode setelah Supi Jilid 1? Itu yang ingin ditegaskan ya? Buka. Jadi begini. Ini kan berbicara tentang sebenarnya sedikit yang diinginkan oleh masyarakat Lombok Timur itu Pak. Ya. Ada 4 poin. 4 poin itu adalah indikator dari IPM kita. Ya. Yaitu tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Nah, bicara tentang infrastruktur, sudah kita bagian dari berbicara tentang ekonomi. Berarti Berbicara yang 4 tentang poin jalan yang tadi disebut tadi itu, ini yang kemudian menjadi PR gitu ya? menjadi PR dan ini menjadi prioritas ke depannya jika Lutfi Wahid ini terpilih Ya. untuk mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang maju dan harmonis. Bagaimana kita bisa bicara maju Pak kalau jalan kita masih bergelombang? Tapi saya kira begini, Bung. Bicara maju kalau Saya kira begini, kalau kita misalnya sedikit saja coba beberapa dari visi misi ya, dari 5 paslon yang ada, hampir tidak jauh beda. Berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang ekonomi misalnya, hampir semua paslon yang ada ini ingin serius. Misalnya kalau kita mau singgung tentang ekonomi ya. Tahu jadi pembedanya Pak? Kalaupun tujuannya sama, kalaupun pembicaranya sama, tapi tahu jadi pembedanya? Apa yang jadi pembedanya? Pembedanya adalah hasil kerja nyata Pak. Apa yang kemudian yang real menjadi kerja nyata dari? Saya sudah bilang dari awal tadi Pak, yang real menjadi kerja nyata Infrastruktur yang tadi? ya infrastruktur yang tadi. Dengan lakukan dari pemekaran desa yang 119 desa menjadi 254 desa. Karena pelayanan di pemerintah desa itu adalah penting menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena ini adalah pelayanan yang sangat mendasar. Tadi sudah disinggung oleh Bung Muhrim, tadi berbicara ada 4 sebenarnya kan. 1 terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tadi yang disebut adalah keamanan. Tapi yang saya ingin coba plototi menjadi sebuah pertanyaan saya adalah ketika kita berbicara pada sektor ekonomi, yang hari ini Bung Muhrim, hampir di semua grup ini ribut persoalan sektor pertanian. Gimana tanggapannya kalau dari melihat, ini ada 5 ya, 5 pasangan calon tentu punya konsep dan visi misi ya. Baik itu misalnya kita berbicara
Bumaksi bersama Sukisman yang dengan namanya adalah Rama, lalu kemudian ada Iron Edwin dengan tagline-nya Smart gitu kan, lalu kemudian ada Pak Tanwir bersama Pak Daeng dengan singkatannya adalah Tanda, lalu kemudian ada Pak Lutfi bersama Wahid dengan tagline-nya Manis lalu yang terakhir itu ada SJP bersama Pak Tihin dengan tagline-nya Solah Soleh. Tentu ini kan punya visi misi yang hampir sebenarnya tidak sama. Hampir sama lah ketika kita berbicara pada visi misi yang kemudian menjadi dasar kebutuhan pokok dari masyarakat. Tapi yang kita masyarakat Lombok Timur ini kan sangat identik dengan pertanian gitu ya. Yang Bung lihat ini kalau di Lutfi Wahid sendiri kalau pada sektor pertanian apa menjadi sebuah fokusnya? Jadi prinsip kita itu sederhana, Pak. Ya. Termasuk ketika Lutfi Wahid terpilih nanti, dan sebelum terpilih pun sering saya sampaikan. Ya. Masyarakat selatan itu mayoritas petani selain menjadi nelayan. Ya. Jadi sederhana sebenarnya kalau bicara tentang petani itu, Pak. Ya. Asalkan air lancar, pupuk subur. Sederhana, Pak. Nah, ini yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang kalau ingin memajukan Lombok Timur di pertanian itu, lancarkan air, suburkan pupuk. Rakyat itu tidak butuh dikasih uang, Pak. Rakyat itu butuhnya hanya bagaimana airnya lancar, pupuknya subur. Nah, dalam konteks ini kami akan total kawal, Pak. Bagaimana untuk Pak Lutfi Wahid nanti membangun Lombok Timur ke depan. Karena untuk mengalirkan air lebih mudah, maka tentu di situ yang dipikirkan adalah infrastruktur. Infrastrukturnya itu adalah irigasi. Nah, nanti kita akan klasifikasi semuanya. Mana irigasi yang memang prioritas menjadi pekerjaan pemerintah desa, mana irigasi yang memang prioritas menjadi pekerjaan bupati, pekerjaan PUPR provinsi, pekerjaan BWS, dan pekerjaan Menteri PUPR. Nah, jadi kalau kita sudah klasifikasi semuanya, maka kita akan tahu mana irigasi primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Sehingga tugas dan peran seorang pemerintah daerah itu tepat sasaran untuk membangun, Pak. Dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Bagaimana Anda ribut tentang pertanian di Lombok Timur? Saya mau jawab, Pak. Mereka ini terkadang hanya hadir di saat punya keinginan di tengah-tengah masyarakat. Di saat punya keinginan untuk mendapatkan jabatan dikasih oleh masyarakat. Tapi lihat pengalaman tahun kemarin, Pak. Ada enggak yang pernah hadir ketika masyarakat mau panen rumput? Enggak ada yang panen rumput hadir. Panen rumput. Bagaimana Anda panen rumput? Air tidak bisa ngalir karena disebabkan oleh infrastruktur irigasi yang tidak maksimal. Kalaupun dam Panador itu telah ada. Apakah ingin menyampaikan bahwa ketika penanaman tembakau yang dihasilkan rumput itu maksudnya ya? Bukan. Rumput mau berbuah, bukan padi yang mau berbuah di tengah sawah. Itu disebabkan oleh apa? Air tidak bisa sampai, Pak. Saya dan teman-teman yang sebagai penggemar Lutfi Wahid ini, Pak. Sebagai loyalis Pak Lutfi ini. Apa yang kami lakukan? Kalaupun tanpa ada arahannya Pak Lutfi. Sekalipun belum ada perintah dari Pak Lutfi. Kami berkoordinasi, Pak, dengan pemerintah-pemerintah terkait. Kami mendorong. Lalu kemudian kami bisa menghadirkan infrastruktur. Irigasi dari Lombok Tengah sampai ke Lombok Timur kami bangun, Pak. Dan air itu ngalir dan tidak jadi masyarakat selatan itu. Justru di situ yang menjadi perdebatan adalah ketika ada yang berbicara tentang posisi berhutang. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Ketika pasti seorang muhrim ketika namanya kita sangat ingin memperjuangkan seseorang gitu karena dasar saya simpati, misalnya saya ngepen dan seterusnya, pasti dong sering berdiskusi dengan Pak Lutfi maupun Pak Wahid kan. Apakah ketika nanti terpilih tidak menambah hutang atau seperti apa? Selama melakukan diskusi, itu karena ingin membangun infrastruktur, bagaimana kemudian memajukan sektor ekonomi, jangan sampai nanti menambah hutang untuk masyarakat. Saya bukan tim dan saya bukan relawan. Ya. Tetapi saya mengikuti terus jejak digital Lutfi Wahid ini, Pak. Terutama Pak Lutfi. Saya mengikuti terus jejak digitalnya. Dari sejak menjadi ketua DPR, menjadi wakil bupati Lombok Timur. Sampai menjadi seorang DPR RI. Ya, sampai menjadi seorang DPR RI. Tetapi yang jelas,
Selama Pak Lutfi ada di dalam pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, bukan hutang yang ditinggalkan, tetapi kerja nyata yang ditinggalkan. Seperti apa yang saya bilang tadi itu. Dari Menceh, Gelanggang, Surabaya, Lepak, Sepit, Onyok, Sepit, Propok, Mongkong, Ekap, Mongkong, Kaliantan, Pejai, Penes, Sukaraja, jalannya mulus semua itu yang ditinggalkan. Tidak meninggalkan jalan bergelombang yang seperti kolam tempat layak memancing ikan. Kenapa jalan mulus ini penting? Ini menjadi dasar untuk memajukan ekonomi masyarakat. Kalau bicara tentang ekonomi. Lalu kemudian, bicara tentang kekeringan di Brebes Selatan, sudah ditinggalkan pembangunan oleh Pak Lutfi. Dengan cara apa? Beliau menyetujui pembebasan lahan dan Pananduri sehingga air itu bisa ngalir ke selatan. Tapi apakah ketika tadi disinggung sedikit tentang bahwa di Supi, kan ini yang disinggung adalah Supi Jilid 1 kan? Ya. Lalu kemudian ada juga dong keberlanjutan, ada 5 tahun tentang Al-Air misalnya. Lalu kemudian ada Pak Sukimah bersama. Tentu ini kan ada keberlanjutan dalam pembangunan. Sampai sekarang ini Pak, saya ikuti terus pembicaranya Pak Lutfi baik di media maupun di YouTube maupun di Tribun News, saya tonton terus. Beliau itu belum ada komentar akan meninggalkan hutang di Lombok Timur. Gitu ya. Jadi saya yakin bahwa pasangan Lutfi Wahid ini adalah hanya akan meninggalkan kerja nyata untuk Lombok Timur, bukan akan meninggalkan hutang. Jadi kami, mungkin Bapak salah tempat berbicara tentang figur akan meninggalkan hutang. Kalau Pak Lutfi ini tidak akan meninggalkan hutang, tapi akan meninggalkan kerja nyata, Pak. Nah, apalagi yang bicara tentang pertanian untuk memajukan wilayah Lombok Timur ini, seperti apa yang saya bilang tadi itu, tampungan air kita sudah punya. Jadi untuk mempermudah mereka mendapatkan air, tentunya di situ yang akan dibenahi, yang akan dimaksimalkan adalah infrastruktur irigasinya, Pak. Baik. Tidak seberapa lagi yang masih belum tersentuh dengan air. Dan saya kawal betul bagaimana air ini bisa mengalir. Saya bersama sekian ratus Bekasi itu Pak. Nggak ada Bekasi yang tidak kenal namanya Muhrim Pak. Baik. Di Lombok Timur ini. Jadi kayaknya kita minum dulu Bung Muhrim. Silakan Bung. Biar tidak panas. Nanti saya siapkan susu Pak. Baik, sebenarnya banyak hal yang ingin saya coba gali dari seorang Muhrim yang sangat, Bung Muhrim yang sangat ngefan gitu, yang merupakan simpatisan dari Lutfi Wahid ya. Tapi tentu waktu yang tidak memungkinkan kita. Saya ingin memberikan ruang kepada Bung Muhrim sebagai closing statement. Seperti apa closing statement? Silahkan disampaikan ke sahabat Dimensi yang ingin disampaikan kepada sahabat Dimensi. Silakan Bung Muhrim. Baik kawan-kawan, umumnya masyarakat Kabupaten Lombok Timur, saya masyarakat di wilayah Lombok Timur menyampaikan kepada seluruh masyarakat Lombok Timur bahwa kita sekarang berada di tengah-tengah pemilu kada di daerah Kabupaten Lombok Timur. Tentunya untuk menciptakan daerah Kabupaten Lombok Timur yang aman, damai, dan tertib, tentunya kita harus bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, stabilitas pemilu kada yang damai. Lalu kemudian kita harus juga menentukan dukungan seperti saya pribadi menentukan dukungan berdasarkan kerja nyata yang pernah dilakukan oleh figur yang kami dukung. Salah satunya seperti Pak Lutfi Wahid. Saya mendukung Lutfi Wahid berdasarkan kerja nyata, mulai dari pemekaran desa, kemudian melakukan hotmik jalan, pembebasan lahan dan Pananduri untuk mempermudah air mengalir, dan selama kinerja beliau juga tidak pernah kerja meninggalkan hutang di daerah Kabupaten Lombok Timur. Jadi tentunya ini adalah merupakan salah satu spirit untuk membangun daerah Kabupaten Lombok Timur. Jadi tentunya saya pribadi atas nama Muhrim yang setuju dengan program Lutfi Wahid, mari kita bersama bergabung untuk membangun Lombok Timur yang maju dan harmonis. Insya Allah kami siap menjadi garda terdepan untuk mendukung Pak Lutfi Wahid, sekalipun saya bukan tim maupun bukan relawan. Tapi yang jelas saya siap untuk bicara terdepan untuk memajukan bagaimana daerah Kabupaten Lombok Timur bersama pasangan Lutfi Wahid. Baik, terima kasih Bung Muhrim atas waktunya hadir di studio sederhananya Dimensi. Sebenarnya banyak hal yang ingin coba kita kupas. Tadi kita hanya sampai di seputaran
apa namanya sektor pertanian. Tetapi nanti dengan segmen atau misalnya dalam tema-tema berikutnya nanti kita bisa coba diskusikan kembali. Terima kasih atas waktu dan kehadiran pada malam hari ini. Sahabat Dimensi NTB, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh muda dan merupakan simpatisan dan fan berat dari Lutfi Wahid, yang kemudian beliau ini akan berjuang bersama Lutfi Wahid untuk dalam pilkada Kabupaten Lombok Timur. Tentu memang bagaimana kita sama-sama tetap menjaga dinamika jelang pelaksanaan pemilihan ini, tentu bagaimana kita menjaga agar daerah kita tetap dalam kondisi tetap aman, lancar, dan sehingga nantinya proses pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan aman. Saya Hulusen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.